kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang memimpin doa nggak? Saya harap dari laki-laki ya untuk memimpin doa. Silahkan. Ya. Baik, mari kita mulai bimbingan kelompok ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Kepada teman-teman di sini, tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu ya. Nah, bimbingan kelompok yaitu salah satu layanan bimbingan kelompok yang diberikan kepada individu melalui dinamika kelompok. Nah, yang dipimpin oleh saya sebagai ketua kelompok dan kalian anggota kelompok, seperti itu. Ada yang kurang paham nggak? Menanya dong Ibu. Boleh. Dinamika kelompok itu apa sih? Nah, dinamika kelompok itu yang dimana di dalam suatu kelompok ini kita harus saling berinteraksi seperti itu. Jadi kita harus menciptakan dinamika agar suasana dalam bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar seperti itu. Saya harap kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian, gagasan, ide atau yang sepemahaman kalian seperti itu. Jadi biar dinamika kita itu berjalan dengan lancar, hidup seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ini ada tujuannya nih. Ada yang tahu nggak tujuan bimbingan kelompok sepemahaman kalian apa nih? Boleh dari saudara yang Pengetahuan saya sih dari kakak kelas itu kalau bimbingan kelompok itu kayak menggali potensi diri gitu, ada dalam diri kita yang harus dirasa. Ya betul. Terus ada lagi nggak yang berpendapat tujuannya bimbingan kelompok ini apa sih kayak gitu? Gak ada. Betul apa yang dikatakan saudari yang di sana? Bahwasanya tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu menggali potensi, meningkatkan intelektual kita seperti itu. Jadi kita tuh bisa mengemukakan pendapat kita di depan umum. Jadi kayak kita tuh berani berbicara di hadapan banyak orang seperti itu. Nah, kemudian kenapa nih kita duduknya melingkar seperti ini dalam bimbingan kelompok? Kenapa sih Kak nggak harus sejajar aja? Harus ada pada depan. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita posisi duduknya seperti ini melingkar. Jadi biar kelihatan setiap orangnya seperti itu. Biar kelihatan juga wajah-wajah yang berseri-seri, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng seperti itu. Nah, sampai sini sudah paham? Paham. Nah, saya lanjut ya. Nah, kemudian di dalam bimbingan kelompok ini kita juga memiliki asas yang dimana asas tersebut yang paling dominan digunakan yakni adanya asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Nah, dari asas kesukarelaan ini kalian semua saya harap sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya nih, kalian sukarela nggak sih mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Sukarela. Alhamdulillah, karena kalian sudah sukarela ya meluangkan waktu kalian, meluangkan tenaga kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, keterbukaan itu apa sih? Jadi kita di sini harus terbuka kayak gitu, harus bisa ungkapkan apa yang kalian ketahui kayak gitu ya di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, setelah kita membahas tentang asas tadi, alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya kita melakukan sesi perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang peribahasanya. Nah, sebelumnya sistem perkenalannya kayak gini. Jadi saya nyebutin nama sama alamat, kemudian di sebelah saya sebutin nama saya lagi sama alamatnya, terus namanya juga kayak gitu. Ada yang kurang paham nggak? Paham kan? Nah, baik. Di sini saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Wiswati dari Baros, kemudian banyak Ismawati dari Baros, dan saya Rima dari Tambak. Ismawati dari Baros, Rima dari Tambak. Iya, Rima. Rima dari Tambak, Resti dari Tangerang. Ismawati dari Baros, Rima dari Tambak, Resti dari Cisauk ya. Tangerang. ya nggak fokus, ulangi nggak fokus. Nah, Ismawati dari Baros,
Tangerang, Khairul Rijal dari Bengkulu. Rismawati dari Baros, Rima dari Tambak, Resi dari Tangerang, Rijal dari Bengkulu, Adit dari Serang. Rismawati dari Baros, Rima dari Tambak, Resti dari Tangerang, Rijal dari Bengkulu, Adit dari Serang, Afifah Iza dari Merak. Rismawati dari Ya, bukan fokus ya. Rismawati dari Baros, Rima dari Tambak, Resti dari Tangerang, Rijal dari Bengkulu, Adit dari Serang, Afika dari Cilegon, Rosa dari Tangerang. Rismawati dari Baros, Rima dari Tambak, Resti dari Tangerang, Rijal dari Bengkulu, Adit dari Serang, Afinka dari Merak, Mauza dari Tangerang, dan saya dari Tangerang. Saya Bubur dari Tangerang. Saya mau sebutin apa kita langsung nih? Sebutin lagi aja kali ya. Ya Biar saya juga lebih fokus. lebih pro. Saya Swati dari Baros, Rima dari Tambak, Resti dari Tangerang, Hoirul Rijal dari Bengkulu, Adit dari Serang, Apinka dari Merak, Mauza dari Tangerang, Uun dari Tangerang. Baik, setelah kita sesi perkenalan, nah alangkah baiknya saya akan membahas lagi nih, takutnya kalian lupa bimbingan kelompok itu apa. Nah, bahwasanya bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan kelompok yang diberikan kepada individu melalui dinamika kelompok. Nah, untuk membahas topik-topik yang di luar dari anggota kelompok tersebut. Nah, jadi yang dimana kita bakal membahas nih topik-topik yang sedang hangat ya, yang sedang booming gitu kan, yang sedang diperbincangkan seperti itu. Nah, sebelum saya membahas topik, kalian udah pada siap belum nih melakukan bimbingan kelompok? Sudah. Karena kalian sudah pada siap melakukan bimbingan kelompok, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu topik-topiknya. Nah, di sini di dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua topik, yakni ada topik bebas sama topik tugas. Yang dimana kalau topik tugas itu nanti saya yang memberikan tema apa atau judul yang akan kita bahas seperti itu. Sedangkan kalau topik bebas itu dari kalian yang mau mengusulkan tema, kalau enggak apa yang mau dibahas nih sekarang seperti itu. Dari teman-teman mau topik bebas atau mau topik tugas nih? Bebas. Topik bebas ya. Nah, baik, siapa yang mengusulin topik? Boleh angkat tangan terlebih dahulu. Boleh dari kakak Mauza. Ini aja penganiayaan, suster menganiaya anak majikan. Kayaknya lagi hangat tuh. Boleh tuh ya, emang di sosial media juga sedang diperbincangkan ya. Ada yang lagi yang mau menanggapi? Boleh? Ya, beda judul ya ini. Iya. Tentang itu loh, korupsi uang 271 triliun. Oh iya, artis bukan ya, itu juga sedang booming juga itu. Ya. Coba kalau judul dari Mauza, ada yang mau ngambil dari Mauza, angkat tangan, boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau dari kakak Resti berdua, jadi kemungkinan kebanyakan tentang isu penganiayaan anak ya. Nah. Baik, topik yang bakal kita bahas pada siang hari ini, suster menganiaya anak majikannya, yaitu Agnia ya. Nah, pandangan kalian terhadap penganiayaan itu gimana sih? Kayak menurut saya pribadi ya, saya kasihan gitu sama mental anaknya yang masih kecil gitu kan. Udah mah ditinggal sama orang tuanya gitu kan, dititipin ke susternya, tapi susternya nggak bertanggung jawab sama tugasnya kayak gitu kan. Emang kan apa emang faktor dia kurang gaji gitu, apa emang anaknya bandel seperti itu. Terus dari teman-teman apa nih tanggapannya terhadap kasus itu
yang mau berpendapat? Mana ini sih Bu? Oh boleh. Nanti ya Kak. Ya. Mana ini sih Bu? Itu kejadiannya tuh kapan? Terus bagaimana sih kok bisa ketahuan terjadi penyebabnya penganiayaan tersebut? Kejadiannya itu sekitar tanggal 27 ya, yang dimana ketika ibunya kalau nggak salah keluar kota 2 hari meninggalkan anaknya di rumah. Nah, udah gitu mungkin pas ketika orang tuanya datang lagi ke rumah, anaknya udah sembab matanya, terus pokoknya banyak luka-luka kayak gitu kan. Nah setelah otomatis orang tuanya curiga kan gitu kan. Nah kenapa anak saya bisa jadi kayak gini? Siapa yang menganiaya seperti itu? Ibunya cek lah CCTV seperti itu. Nah jadi di CCTV itu banyaklah bukti-bukti rekaman bahwa si anak itu emang benar dianiaya seperti itu. Kemungkinan kalau nggak salah tuh saya lihat ya di media sosial, si anak ini mau tidur, cuma ya namanya anak kecil ya susah kan disuruh tidurnya kayak gitu kan. Jadi mungkin karena emosi gitu kan, si baby sisternya emang kesabarannya mungkin setipis tisu gitu ya. Jadi mungkin udah kesel banget gitu kan si baby sisternya itu sampai mukulin anaknya, mukulin anak majikannya itu supaya mungkin tidur. Terus si anak majikannya juga itu kayak udah mau lari juga, tapi ditarik lagi ya, namanya juga anak kecil ya susah gitu kan. Mungkin seperti itu. Cuma kalau dari teman-teman yang tahu beritanya boleh kasih tanggapannya. Boleh dari Kakak Pin, Kak? Jadi ceritanya tuh kedua orang tua si Sena ya? Cana. Kedua orang tua si Cana tuh ada lagi ada proyek di Jakarta. Jadi rumahnya tuh di Malang kan. Nah terus anaknya tuh pas mau diobatin, jadi kayak susah gitu karena ada luka bekas ini dari susternya itu jeweran, jadi biar diobatin biar gak kelihatan no. Nah tapi si Cananya susah diobatin, makanya dia sampai didudukin itu kan rekaman CCTV-nya biar dia tuh gak kemana-mana. Pas setelah didudukin terus malah ini dijambakin rambutnya, terus ngambil buku, matanya dipukul-pukul pakai ujung buku. Tadinya nggak lebam kan, malah sekarang jadi lebam. Terus sekarang juga malah pindah ke sebelah kanan lebamnya gitu. Jadi kayak belum selesai untuk diperiksa lebih lanjut lagi sama polisi. Terus pas ditanya, bilangnya susternya itu jatuh dari kamar mandi. Nggak percaya dong kalau jatuh kamar mandi tuh sampai kayak abis bonyok di buku gitu. Ya. Ternyata pas diselidiki sama suaminya, ternyata ini ada kekerasan fisik 30 menit lebih lah gitu tuh, kayak hampir 1 jam. Di situ juga si Cana itu sempat ngeberontak, cuman susah kan sambil didudukin itu, jadi nggak ada ini sih. Terus yang lainnya juga kakaknya si Agnianya itu lagi ada di, kan namanya sahur ya, itu tuh dini hari jam 4 lewat lah, lagi pada di bawah, jadi itu kan di lantai atas, jadi kayak kurang kedengeran gitu kan, dikunci juga, dikunci rapat ininya kamarnya, jadi terjadilah ini. Oh iya kekerasan. Terus itu nggak sih kayak susternya tuh punya penyakit mental nggak sih? Kan seenggaknya ya kalau misalnya orang normal kalau kesal sama anak kecil kan nggak mungkin segitunya, ya nggak sih? Ya paling cuma dicubit, itu pun sekali, paling kalau misalnya bandel banget gitu tuh, paling yang nggak langsung yang nggak dihajar segitunya lah, kita tahu gitu. Itu menurut kalian tuh kayak punya penyakit mental nggak sih? Itu bukan penyakit sih, cuman kayak dia tuh alam bawah sadarnya main, kayak kita belajar di ego super ego. Jadi alam bawah sadar dia tuh kayak spontan ngejambakin itu aja, dia spontan. Yang tadinya ngobatin kan, malah tiba-tiba malah spontan kayak ngejambakin rambutnya, sedangkan rambutnya si Cana juga keriting gitu, jadi dia lebih enak ini gitu tuh buat apa ya, kayak boneka gitu ya dimainin kayak gitu. Sebenarnya emang nggak ada sih, kalau diperiksa sama yang punya yayasan itu nggak ada. Cuman dia tuh punya anak juga, yang diherankan sama Agnia ini, dia punya anak umur 3 tahun atau berapa, pokoknya masih kecil aja gitu tuh. Nggak ada gangguan mental sama sekali. Mungkin ya tanggapan saya sih sejauh ini masih kayak alam bawah sadarnya dia gitu tuh.
kayak secara spontan dia ngelakuin kekerasan tersebut, apa gendek kali ya gitu. Gimana pendapat Rijal tentang kasus ini? Gimana ya, itu kasihan si anaknya Bu, soalnya anak kecil itu digebukin. Saya aja kalau digebukin malas kan. Iya sih benar. Ya mungkin anak kecil ya ada tenaga sih buat. Terus tanggapan orang tua ini gimana itu? Dalam lihat kejadian itu. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Baru Rijal? Biasa aja, jangan terlalu tegang ya, santai, kita santai di sini, kita diskusi. Ada yang mau, katanya kata Rijal tadi, bagaimana sih tanggapan orang tuanya? Apakah dia kesal, marah seperti itu? Ada yang mau ngasih tanggapan, masukan? Boleh dari saudari Mauza. Ya dari orang tuanya langsung lapor ke ini, ke polisi, ke pihak yang berlanjut. Ya jadi langsung diproses sama polisi. Nggak digebukin dulu itu sama orang tua. Aduh, enggak, nanti kena hukuman lagi. Ya kan biasanya kalau orang tua kesel marah gitu ngeliat anaknya gitu, itu kan udah apa ya, kebawa emosi. Tapi yang Kak Agnia ini herannya tuh bisa sesabar itu. Cuman sebelum dia dibawa ke pihak yang berwajib itu sempat kayak dikasih wejangan gitu, kayak omongan, saya kurang apa mbak gitu, saya kan memanusiakan manusia, kamu selalu saya kasih makan tinggal makan, ada pizza di bawah makan mbak, ada gorengan di bawah dimakan aja nggak apa-apa gitu, tapi kenapa kamu memperlakukan anak saya bukan kayak manusia gitu. Terus banyak yang ya artis papan atas kayak banyak yang komen, kok bisa sih mbak sesabar itu jadi mbak Agnia gitu kan, kalau saya udah tarik sana tarik sini, tendang sana tendang sini gitu bahasa kasarnya mah. Oh itu yang di video interogasi ya? Iya yang di dalam mobil. Iya yang mau Yang ke di- proses. Tapi kalau menurut Resti ya, itu tuh susternya kayak orang bener. Kayak Cindo ya. Iya, soalnya kan mukanya kayak kita lihat ya, pasti kayak orang penyayang, kalem gitu, ya kan? Terus dilihat di fotonya Pemayu. si Agnia juga kan dikasih fotonya, CV-nya bener kan? Ya kan? Tapi ada katanya nih ada propaganda katanya CV-nya itu tuh di ini nih, di apa dipalsukan. Ilegal. Iya, ilegal katanya sih. Menurut kamu tuh gimana sih kalau misalnya kalau ilegal kayak gitu, berarti agensinya terkena nggak? Apa kena usut apa enggak? Kena usut. Pasti ya. Pasti kena. Gimana tuh? Kayak Jadi prosesnya lama gitu maksudnya aku belum ada ini. Agensi tersebut belum di ini. Bayang. Lanjut. Ngomong aja langsung aja. bahaya, terus prosesnya juga lama. Prosesnya lama. Ya kalau misalnya penghukuman, menurut kalian ada nggak? Kalau misalnya kan memang masih diproses ya. Cuman kan ada beberapa yang katanya dengar-dengar hukumannya tuh cuma penjara 5 tahun. Menurut kalian adil nggak? Nggak ada sih, nggak ada kan? Nggak gitu sih. Sakit yang Kenapa suruh nggak kan itu penganiayaan. Iya. Terus Terus masuknya ke hak asasi manusia. iya, benar. Hak asasi manusia. Jadi harus Dipandang. iya, hukumannya harus diberatkan. Tapi kalau misalnya dia semisalnya nih, si susternya itu ternyata punya penyakit mental kan yang kita tahu nih ya dari background susternya, dia juga pernah jadi baby sister, terus ada kasus, cuman sayangnya nggak dilaporkan ya. Ya terus habis itu dari backgroundnya susternya juga nih ya, itu tuh ini loh pernah cerai, ya kan? 2 tahun setengah gitu tuh, pokoknya selama 2 tahun setengah, entah itu cerainya udah lama 2 tahun setengah atau cuma nikahnya cuma 2 tahun setengah, intinya dia cerai terus punya anak. Kemungkinan gak sih dia tuh punya depresi sehingga tuh saat dia jadi baby sister dia tuh punya tingkatan emosionalnya yang gak terkendali. Nggak kontrol dulu ya. Iya, nggak kontrol. Iya nggak sih? Ya, jadi soalnya kan dari yang masalah
sayangnya sama orang tuanya aja gitu. Si anak ini mengalami ketraumaan gak sih kayak gitu? Menurut saudara Adit gimana tuh? Ya mungkin adalah rasa trauma dia terhadap baby sister setelah terjadinya penganiayaan ya. Ya mungkin juga kurang tahu juga sih masalah terkait beritanya gitu kan. Mungkin ya cuma itu doang sih yang bisa disampaikan. Mungkin ada gitu sedikit trauma ya dari si anaknya gitu kan. Mungkin ya pasti kedepannya tuh dia bakal terus nempel sama orang tuanya gitu, nggak mau lepas. Tapi benar sih emang anak kecilnya trauma, cuman mungkin dari orang tuanya si Agnianya gitu ya, dia tuh masih suka buat Chana. Dari video yang terakhir, kalau ada beberapa yang lihat ya, itu kan Chana masih bisa ketawa tuh ya, yang dia di rumah sakit dia masih bisa senyum sama polisi gitu tuh. Wali kota. Iya, gitu tuh. Jadi kayak menurut aku mungkin emang traumanya ada, tapi dia kan masih kecil ya umurnya, jadi kayak masih bisa diatasi nggak sih? Walaupun traumanya kemungkinan bakalan membekas, tapi sebenarnya dia pulih, ya nggak sih? Iya. Karena kan dia masih kecil gitu loh, dan dari orang tuanya juga ngedukung, ngasih tahu kalau Chana tuh bakal kenapa gitu ya, nanti bakalan sembuh atau baik-baik aja, kan itu sisi positif kan buat Chananya sendiri. Menurut aku sih gitu. Terus nih, saya juga ingin bertanya nih ke saudara Rijal. Kan tadi kan otomatis anaknya juga mengalami ketraumaan ya terhadap penganiayaan susternya. Nah, orang tuanya juga trauma nggak sih, kayak mau memilih suster mana lagi yang harus dipercaya seperti itu? Menurut tanggapan Rijal itu seperti apa? Harusnya sih trauma ya, karena sebab kejadian itu anaknya dianiaya sampai bonyok gitu, akhirnya trauma kalau orang tuanya bener dong. Jadi milih diasuh sendiri gitu daripada diasuhin sama orang lain. Menurut Rijal katanya ya, kemungkinan besar orang tuanya juga mengalami trauma karena apa ya, nggak mau hal ini terulang kedua kalinya. Jadi mungkin alangkah baiknya ya udah diurusin sama orang tuanya tersendiri seperti itu. Jadi mau apa ya, mau anaknya salah apa enggak, mau bonyok apa enggak, ya kan itu darah daging anaknya sendiri seperti itu. Terus kalau tanggapan dari teman-teman apa nih? Boleh dari saudari Moza tanggapannya. Boleh kayak emang harus ya udah, kalau emang orang tuanya nggak bisa ya ngasih dititipin saudaranya gitu, apa emang harus nyari suster lagi yang baru kayak gitu. Ya baik lagi sih ke orang tuanya, kalau misalkan masih percaya mau nyawa suster lagi gitu tuh, ya cari yang benar-benar biar nggak kejadian kayak gini lagi gitu. Harus diusut dari latar belakangnya dia. Kalau misalnya emang udah mau percaya, ya bisa dititipin ke saudaranya atau ke orang tuanya. Iya. Kayaknya pada ngantuk nih, kita ice breaking dulu ya. Iya. Jadi ice breakingnya ini, kalau saya bilang door, kalian juga bilang door ya. Kalau saya bilang bom, kalian wah kayak gitu kan. Paham kan? Paham. Yang salah apa yang Kak? Yang salah maunya apa nih dari teman-teman? Kalau ada yang salah, Kalau menurut aku yang salah ngasih pendapat lagi. boleh. Ada lagi nggak? Kalau yang salah nih, kayak yang salah nanti habis ice breaking dia kasih pendapat. Setuju? Setuju. Satu, dua, don, Don. don, Don. don, Don. bom. Wah. Belum, nanti ada yang keduanya nih. Kalau saya bilang dor, kalian ngeyel gitu ya, nggak kena kayak gitu, paham nggak? Dor, ya nggak fokus. Nih satu ya, nanti ngasih pendapat nih ke Resti nih. Yuk, fokus. Dor.
boleh? Dor. Wah. Nah, gimana? Udah pada seru kan tadi SBQ-nya? Tadi kan ada yang nggak fokus nih. Kan ada hukumannya. Hukumannya itu suruh berpendapat katanya. Boleh buat kakak Resti tadi nggak fokus nih. Apa nih pendapat tentang kasus ini nih, kayak gitu, tentang kasus penganiayaan tersebut. Dapat aku ya? Iya, boleh. Tentang kasus ini itu berarti CV itu tidak mempengaruhi kinerja kerjanya dia, termasuk kayak kita kan nggak tahu orang itu punya temperamental seperti apa gitu ya, mentalnya kayak apa juga gitu, kita kan nggak pernah tahu gitu kan, apalagi yang namanya baby sister gitu. Jadi ya itu bisa menjadi pelajaran kalau menurut pendapat aku dari semua segala siklus, karena kan kasus penganiayaan anak gak cuma viral yang ini aja, banyak aslinya, setiap tahun pasti ada gitu. Ini cukup kayaknya. Terima kasih ya. Nah, baik, mungkin kita akhiri ya pembahasan pada bimbingan kelompok ini. Baik, saya mau dong minta kesimpulannya dari teman-teman. Apa nih kesimpulan pada kegiatan hari ini kayak gitu? Boleh dong dari kakak Apika, kesimpulannya dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan seperti itu. Saya dapat menyimpulkan harus lebih memilah-milah tadi tentang kayak suatu yayasan tersebut gitu. Jadi kayak harus tahu basicnya dulu, kan yang yang salah kan yayasannya yang sama yang orang yang nggak mau speak up nih, yang sebelumnya kalau dia punya masalah sama suster tersebut gitu sih kesimpulannya. Yang lebih mencari tahu lagi. Kalau dari saudara Adit, gimana kesimpulannya nih? Apa dari yang telah kita bahas tadi mungkin punya kesimpulannya tersendiri seperti itu? Ya mungkin dari topik pembahasan ini ya yang mengenai penganiayaan anak di bawah umur gitu kan, untuk orang tua sih seharusnya lebih bisa lebih bisa mencari tahu dulu ya sebelum kita mencari suster untuk merawat anak kita gitu. Apalagi kasus penganiayaan seperti ini nih nggak cuma sekali gitu kan, nggak sekali dua kali terjadi, mungkin ya setiap tahun pasti ada aja gitu kan. Mungkin ya orang tua harus bisa nyari tahu dulu latar belakang si suster, apakah dia punya penyakit mental ataupun tidak, ataupun ya yang sejenisnya lah. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat saudara Adit dan saudara Rika yang telah memberikan kesimpulan. Mungkin karena waktunya juga sudah cukup ya. Sebelum kita akhiri, saya pengen tahu dulu nih pesan dan kesan setelah melakukan bimbingan kelompok. Ada yang mau mengutarakan pesan dan kesannya? Boleh angkat tangan? Gak ada nih, yaudah saya tunjuk ya. Dari saudari Moza, apa nih pesan dan kesannya? Soalnya kita harus lebih berhati-hati dalam memilih memilih suster gitu. Terus juga harus lebih waspada terhadap menjaga anak. Pokoknya harus lebih waspada ya. Ada lagi nggak nih? Coba dari saudari Resti. Kesannya saya dapat teman baru ya. Iya kan? Iya, betul. Dapat teman baru, dapat kenangan baru gitu. Terus juga bisa lebih mengendalikan diri dan jadi lebih ini loh, lebih percaya diri dan menyampaikan pendapat sendiri gitu. Nah terus pesannya adalah kita tetap harus menjaga emosional, karena entah diri kita ataupun orang lain kan gak ada yang mengerti gitu selain diri kita sendiri gitu. Bahkan diri kita aja suka bingung gitu. Mungkin saya pengen dengar ya satu orang lagi buat pesan dan kesan. Boleh, saudara Adit?
ya mungkin buat pesan buat kesannya dulu ya. Iya. Rasanya mungkin seru ya, seru bisa ketemu teman-teman baru, bisa dapat informasi baru, ya sangat happy lah intinya gitu. Ya buat pesannya sih yang terkait penganiayaan ini ya intinya kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia. Nah, gitu ya. Betul. Applause buat kita semua. Oh iya teman-teman, saya mau nanya nih, sekiranya kita ada impian kelompok lagi buat sesi selanjutnya, gimana nih? Pada mau nggak kira-kira? Boleh. Mau ya. Jadi biar wawasan kita tuh luas gitu. Perkiraan maunya 1 bulan sekali apa seminggu sekali? Seminggu depan aja di jam sama dan hari yang sama. Boleh, berarti kita lanjut buat sesi berikutnya di minggu depan jam yang sama, hari yang sama juga. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaaf. Sebelumnya kita baca pada hamdalah terlebih dahulu.